Jadi iklan itu nggak bisa instan. Kalau misalkan lu mau instan, ya bikin Indomie rebus aja. Kalau lu mau lihat dashboard yang gue maksud iklan tuh kayak gimana, nanti dilihat dulu dia tuh punya power buying atau tidak. Jadi followersnya itu ada kemungkinan beli atau tidak gitu. Oke, ketemu lagi sama gue di channel YouTube-nya Bogor Sneakers. Ini hari ini kita mau ke Jakarta Pusat. Jakarta Pusat apa Jakarta Selatan ya? Pokoknya kantornya deket Ancol. Di Ancol, gue nggak tahu juga sih. Jadi gini, kemarin tuh habis Lebaran itu gue bikin konten. Bikin konten yang memang keadaan Bogor Sneakers pasca Lebaran itu sepi, ngedrop banget. Penjualannya turun, terus view video itu turun, viewnya live juga parah, apalagi kalau live nya sih kayak main futsal juga kurang sih. Kayak mau main badminton 5 orang, badminton kan 4 orang ya, 3 orang cadangan, atau mini soccer lah 3 lawan 3. Pokoknya sepi kan. Terus ada beberapa yang komen, salah satunya ini orang ini, nanti Fahmi tunjukin aja chatnya, udah gua screenshot. Katanya bisa ngebantu kita buat apa ya, naikin perform si algoritma si TikTok ini. Gua nggak tahu bener atau enggak, karena kita juga punya orang dalam TikTok, AM TikTok. Memang kita kena pembatasan, atau ya mungkin ya ini sharing-sharing aja, kita sambil belajar. Kalau belajar kan nggak tau melulu sama orang TikTok langsung kan. Mungkin saja dia seller atau memang dia ngelola KOL atau influencer TikTok atau seleb TikTok gitu kan. Dia bisa bantu kita atau apapun itulah. Intinya gue mau sharing-sharing sama beliau. Kalau emang ada ilmu yang bisa gue terapin. Tapi detik ini sih pasca video ini diupload ke YouTube itu TikTok gue udah normal. Kemarin views nyampe ya ke live 50-60 tuh semalam. Terus views TikTok udah video udah ribuan lagi, bahkan ada yang FYP lagi kemarin tuh. Cuma ya memang ini gue udah bikin janji minggu kemarin tadinya Mi ya, cuma kita nggak jadi tuh. Kemarin tuh janjian sama apa, toko bahan, jadi kita nggak jadi. Akhirnya hari ini nih baru jam 6.37 tuh jam 6 kita berangkat ke Jakarta. Kita berempat tuh, di belakang ada Bang Mail, tapi lagi-lagi gue yang harus bawa mobil, kacau. Ya udah gitu aja. Tunggu selanjutnya keseruan kita hari ini bersama Bogor Sneakers. Ada konten-konten yang seru atau ada konten apapun itu nanti kita share, oke? Nanti hasil kita sharingnya pun nanti gue bakalan share di YouTube agar teman-teman yang nggak ketemu sama beliau mungkin bisa tahu, entah itu hasilnya negatif atau positif atau ya memang nge-flat aja. Nanti gue bakalan sharing pulangnya, oke? Itu aja Mi, nanti kita lihat setelah pertemuan atau pas di kantornya beliau, nanti kita tag lagi. Oke, see you. Macet. Nah, balik lagi sama gua. Tadi sebenarnya kita udah meeting sama, ternyata itu dia tuh staff agensi gitu. Sih namanya? Ya yang ngelola agensi kayak gitu kan. Nah, cuma tadi ketika kita mau record, dia baru pindahan ternyata kantornya, jadi nggak enak, masih berantakan juga. Ya, sebenarnya dia nggak masalah buat di record juga atau dimasukin ke konten kita, cuma kitanya yang nggak enak karena masih berantakan, takutnya nurunin image-nya dia kan, atau nurunin value-nya, nanti dianggapnya wah kurang kurang rapi atau apapun itulah. Jadi kita nggak jadi ngevideoin. Cuma intinya gini,
Dia kasih masukan kita lebih ke sharing sih tadi. Ada beberapa memang yang harus diperbaikin di TikTok Bogor Sneakers. Salah satunya tuh kita memang ada 2 faktor yang nggak pernah kita pakai. Yang pertama itu KOL, kita nggak pernah endorse. Gue punya artis nih, Bang Fahmi, bukan gue artisnya, Bang Fahmi. Terus ada talent-talent yang lain yang memang bisa menarik trafficnya. Apa tuh? Kaget gue. Yang bisa narik trafficnya. Jadi kita nggak pakai influencer yang seperti brand-brand besar pakai. Kayak misalkan tadi juga kita sharing ya, red cardnya kayak gimana, red cardnya berapa rata-rata, standar katanya ada minimal itu ada yang 10 juta kalau misalkan, terus ada yang sampai puluhan sampai ratusan juta dibilang kayak gitu. Kalau misalkan ngomongin soal seleb TikTok lah intinya kayak gitu kan. Kalau misalkan ada juga yang di bawah-bawah itu, cuma katanya kalau misalkan mau pakai agensi, dia tuh bisa dilihat dulu dia tuh punya power buying atau tidak. Dia selalu bahas tadi seperti itu. Jadi followersnya itu ada kemungkinan beli atau tidak gitu loh. Percuma kan kita endorse kepada influencer, tapi si followersnya itu nggak ada power buyingnya atau nggak bakalan beli lah. Nanti kecil lah, karena kalau misalkan endorse itu ya harus dilihat juga gitu loh, followersnya seperti apa. Jangan sampai lu salah targetnya nanti, karena kan kalau misalkan kita endorse itu yang tadi gua udah bahas itu sama dia, karena kan sementara itu kan, kerasanya pas hari itu. Kalau misalkan dia nggak bagus ya udah nggak bagus, tapi kalau misalkan bagus, di situ lu bakalan nerima impact yang bagus di saat itu ya, cuma saat itu. Nah terus ada lagi yang kedua nih, yang memang nggak sama Bogor Sneakers tuh nggak pernah sama sekali dilakuin. Itu apa? Dan ternyata efeknya itu bisa jangka panjang tuh. Itu tuh adalah ads, iklan TikTok. Dari awal sampai saat ini Bogor Sneakers tuh nggak pernah iklan. Jadi kita punya video viral sampai 13M ya Mia, 13 juta viewsnya. Terus sempat traffic live itu sampai berapa ribu waktu dulu Fahmi, ya kan, ketika FYP 7.000 orang yang nontonnya. Itu kita sama sekali nggak pernah ngiklan. Itu memang alami aja, jalan-jalan organik. Jadi di media sosial itu ada traffic namanya, atau ya kunjungan orang, itu ada yang organik dan yang anorganik, yaitu iklan. Kalau yang organik ya kita ngarepin FYP, ya yang bermain ya kreativitas. Kalau misalkan kreativitasnya bagus, terus ya goib juga sih TikTok. Kalau misalkan kita bilang ini bagus konten nih, kadang-kadang nggak FYP, tahu-taunya videoin sesuatu yang nggak bagus, yang random misalkan FYP. Nah itu nggak bisa ditebak juga. Nah itu yang organik, yang memang nggak bisa ditebak. Tapi ada yang memang bisa diulik, yaitu iklan TikTok yang memang budgetnya lumayan gitu kan. Nanti gue setelah ini masih di mobil, nanti paling jam 3 jam 4-an kita nyampe ke kantor sore, gue liatin sekilas dashboardnya kayak gimana. Iklan di TikTok kan ada 2, iklan yang pakai koin sama iklan yang pakai ads manager kayak Facebook Ad kayak gitu. Cuma memang gue bukan ahlinya, gue pun karena memang nggak pakai iklan, gue belum punya ilmunya. Terus belum ada keinginan untuk itu, karena organik saja kita sudah lumayan keteteran orderan gitu kan. Apalagi mungkin kalau pakai iklan, mungkin saja bisa lebih lebih banyak lagi gitu ya Mia. Itu sih masukannya, kurang lebih kita pakai KOL atau misalkan kita tuh pakai influencer, endorse lah intinya. Terus yang kedua iklan harus dicoba Mas, dia bilang kayak gitu, minimal. Dan iklan lu nggak bisa instan juga gitu loh. Iklan itu harus minimalnya, dia bilang kontraknya kita tuh sekitar 3 bulan kalau misalkan mau ngiklan itu. Jadi lumayan cukup lama. Cuma kalau misalkan udah kebentuk audiensnya, itu bakalan nemuin customers yang memang pas pada sasaran. Jadi
iklan itu nggak bisa instan. Kalau misalkan lu mau instan, ya bikin Indomie rebus aja. Semuanya butuh progres, butuh proses. Cuma ya memang itu salah satu bentuk daripada ikhtiar gitu loh. Terus pertanyaannya Bogor Sneakers akan coba atau tidak? Ya tergantung nanti. Ini kan views kita lagi stabil lagi ya. Ya kan, views kita stabil lagi, yang nonton live-nya 60 orang, 70 orang, terus orderan udah mulai membaik lagi. Karena memang harus konsisten juga kalau ngiklan. Gua tuh orangnya nggak konsisten. Jadi gimana nanti kita diskusikan sama tim juga, nanti diskusikan bareng-bareng mau pakai iklan atau tidak. Karena budgetnya lumayan, minimumnya itu kan 200.000 per hari. Itu minimum. Dengar-dengar kalau brand besar bisa puluhan juta per hari. Kemarin tuh dapat info dari orang TikToknya, brand A, brand B gitu kan. Bisa sampai puluhan juta per hari kalau pengen maksimal banget kayak gitu kan. Cuma ya itulah. Nanti aja kita diskusikan dipakai atau tidak dipakai, yang penting kita udah sharing tadi. Nanti kalau lu mau lihat dashboard yang gue maksud iklan tuh kayak gimana, nanti lu lihat aja setelah tayangan. Oh jadi kayak mau iklan ya? Setelah ini pokoknya mah. Nanti kalau gue udah di kantor, nanti gue buka dashboardnya. Oke, gitu aja. Ditunggu video selanjutnya nih setelah ini. Oke, balik lagi nih setelah perjalanan panjang yang melelahkan kemarin, macet-macetan di Jakarta. Sesuai janji gue. Nih, ini tampilan iklannya. Kalau misalkan lu mau tahu, nah nanti di seller centernya lu nih, contohnya nih Bogor Sneakers ya. Di sini lu klik ini nih paling bawah sebelum misi dan hadiah. Nih klik iklan, jam. Nanti ada di tampilan ini. Kalau misalkan lu belum bikin akunnya, nanti tinggal klik next aja sih. Kebetulan nih barusan gue bikin. Nah nanti ketika klik ini buat kampanye, nanti jatuhnya ke sini nih. Inilah pengaturan iklannya si TikTok, dashboardnya si TikTok. Nih. Kita coba nih. Pengen di sini ada dashboard, campaign, aset, reporting. Nah ini kalau misalkan yang pernah main Facebook Ads sih, pas gua cek ya ternyata agak ada kemiripan gitu, sama-sama aja nih. Contohnya kayak gini. Nah, ini tampilan awalnya. Kalau misalkan lu mau bikin iklan, nanti kan di ini aja nih. Nah, campaign, bikin lah. Ini gue coba-coba. Create. Di create. Nah, seperti inilah tampilannya. Lu kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia. Di sini. Oke. Nah, enaknya di TikTok ini ada fokusnya ke penjualan produk. Ya kan. Nah, di sini lu bisa bikin iklan buat video atau iklan buat live. Jadi kalau misalkan iklan buat video itu, ya video lu yang diiklanin. Tapi kalau misalkan lu iklannya buat live, berarti live-nya yang diiklanin gitu loh. Nah, misalkan kita klik iklan live nih. Coba next. Ini gua nggak bakalan secara detail ya, karena gua pun belum pakai. Ya kan, baru coba-coba aja nih, ada grupnya. Itu kan live shopping ads misalkan kayak gitu. Nah, identitasnya Bogor Sneakers. Terus audiensnya nih yang dari kemarin jadinya. Yang dari tadi gua bahas sama orang yang tadi agensi itu, yang dibilang kalau ads itu bisa kita sesuai target banget. Misalkan lu jual hijab, berarti kan ke cewek umur misalkan 18 sampai 35 atau sampai 40. Nah, di sini bisa diatur ternyata. Nah, di sini audiensnya bukan di sini. Nih, demografisnya nih, lokasinya Indonesia misalkan. Nah, klik Indonesia. Oke, atau bisa provinsi ternyata. Bisa nggak sih provinsi, misalkan Jawa Barat. Nah, bisa. Jadi kalau misalkan lu mau mau detail banget, misalnya gue mau masarin ke orang Jawa Barat aja deh, atau target audiens lu ke orang Papua, misalnya orang Kalimantan, lu bisa ternyata. Gokil sih ini. Nah, di sini bisa pria atau wanita. Jadi nanti yang join ke iklan lu tuh, ke live-nya itu lu wanita doang. Nah, di sini setting umur.
bisa di sini 18, 23, 34 ya kan. Keren sih sampai 55 sih kayaknya nggak usah diinin ya. Nah, untuk bahasa di sini tuh tadi gua ngobrol itu bahasa si pengguna TikToknya kan ada bahasa ya di situ ya. Si TikToknya itu aplikasi TikToknya itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Kita nggak usah tanpa batas aja sini. Nah, ini nih yang keren nih, minatnya. Misalnya minatnya apa? Nah, orang-orang yang lagi scroll hiburan kah atau perjalanan kah? Kalau misalkan hijab tuh lu bisa dilihat di sini cewek-cewek yang suka apa nih, pendidikan, rumah tangga, kendaraan, transportasi. Itu sih ternyata keren terus sampai gadgetnya loh Mi, sampai mode perangkat tuh Oppo, Samsung nih. Kalau misalkan lu mau nargetin ke orang-orang nih, kayak misalkan yang lu jual itu gadget misalkan atau casing handphone misalkan ya, ini bisa loh. Wah gokil loh. Jadi iklannya itu masuknya itu ke orang-orang yang pakai Oppo doang gitu loh. Anjing, gue baru tahu ini ya. Kalau misalnya tahu kayak gitu ya udah deh. Jadi kalau misalkan kita mau ambil marketnya pengguna iPhone, gampang banget di sini, bisa banget ya. Oke, terus operator, anjir, operatornya aja juga ada Mi. Orang-orang misalkan lu punya produk yang memang khusus di produk apa ya, pegunungan gitu misalkan. Berarti kan bisa kan, kalau misalkan sinyal itu kan kalau di pegunungan rata-rata Telkomsel ya yang bagus ya kan. Ini bisa ih, parah ya. Ini operatornya, terus penyedia layanan. Oke, ini harga. Harga perangkat. Anjing. Harga perangkatnya berapa, Pak? Cuma pakai dolar sih memang. Harga perangkatnya. Berarti kalau $50 itu sekitar 750.000. Misalkan kita ngambil kalangan menengah ke bawah, yang harga HP-nya itu 1 jutaan ke bawah. Ini bisa loh di sini. Nih 150 sampai 100 US dollar. Berarti kan sekitar 750.000 sampai 1,5 juta ya. Itu bisa. Keren. Nih anggaran harian nih minimalnya 200.000. Terus atur waktu memulai grup iklan terus menerus bla bla bla, ini jadwalnya. Nah, GMP-nya kalau gua kasih tahu sesuai dengan yang tadi gua obrolan, kalau GMP-nya itu jadi memang yang gua bilang ada waktu, di situ ada waktu. Jadi kalau dia bilang sih untuk 2 minggu pertama atau 3 minggu pertama itu jangan langsung ke pembelian, tapi ke retensi penonton dulu katanya gitu. Nah, retensi penonton gunanya untuk apa? Jadi ngumpulin orang dulu nih. Kalau misalkan, jadi logikanya kayak gini iklan itu. Kan nanti dia retensi penonton, memperbanyak penonton dulu, yang mau nonton dulu deh. Nah, dia itu kenapa beberapa hari dia tuh ngumpulin dulu datanya. Yang tertarik dengan live-nya kita tuh orang-orang yang seperti apa gitu loh. Kalau misalkan lu jualan hijab misalkan, nggak semua cewek pakai hijab kan, ya kan? Nah, jadi nanti selama beberapa hari sistem TikTok itu bakalan nyari tuh orang-orangnya. Jadi kalau misalkan lu ngejalanin iklannya cuma sehari 2 hari itu nggak bakalan ada efeknya, karena memang si TikTok minta waktu buat nyari audiens yang pas buat lu, targetingnya lu biar pas aja kayak gitu. Jadi butuh waktu beberapa hari buat fokus ke penonton dulu katanya gitu. Setelah penontonnya stay, misalkan udah nih selama beberapa hari penonton lu stay 200-300 orang, nah ini baru dirubah katanya ke mulai check out. Nah di situ baru dari audiens yang betah, ya kan, dari audiens yang betah, bukan yang random ya, tapi yang betah nonton live lu nanti dikonversikan lagi, misalkan dari stay-nya 200-300 kan kayak gitu, yang betah nonton live lu nanti dikonversikan lagi dari 200 orang itu siapa yang mulai check out gitu loh. Kalau misalkan udah ada, misalkan dari 200 orang itu
dia 10 orang yang check out nih. Nah, si TikTok balik lagi, bakalan muter lagi nih, cari orang-orang yang karakternya yang sama seperti yang 10 orang itu. Mungkin seperti itu kalau dari obrolan-obrolan gua. Sudah sih. Oke, nanti next. Nah, ini tinggal next. Setelah itu namain nama lu iklannya apa. Nah, ini ada video tunggal, ada live real time. Real time itu maksudnya apa? Nah, kalau video tunggal itu, jadi lu mempromosikan live lu dengan cara dengan diberi video. Maksudnya gimana? Jadi lu kan kita sering ngelihat nih ada iklan Bardi nih, ya kan? Atau iklan brand apa? Cuma si iklan itu tuh nyuruh buat lihat live gitu loh. Nah, secara tidak langsung memang mempromosikan live-nya itu lewat video kayak gitu. Kalau misalkan live real time itu tuh ya memang tampilannya itu tampilan lu saat itu lagi live, ya kan? Saat itu lagi live doang. Nah, saat itu lagi live, jadi lu memang harus ada yang diperhatikan secara detail, yaitu apa? Tempat live-nya atau apa sih suasana live-nya, karena kan live ini bakalan dibagiin ke semua orang gitu kan, ke audiens target lu. Kalau misalkan look live-nya aja atau tempat posisi live-nya aja kurang bagus atau kurang oke gitu ya percuma gitu. Lu TikTok bakalan teriak-teriak nonton si ini, tapi kalau misalkan di tempat live-nya elunya lemes atau misalkan elunya kurang bagus, kurang proper, ya mustahil balik lagi menurut gua ya. Itu aja, tinggal kirim beres nih, nanti ada laporannya di sini nih, nanti ada bisa dibikin lagi kayak gitu. Gitu aja sih. Oke. Gua nggak bisa ini sesuai dengan obrolan gua dengan pihak agensi tadi. Bukan ilmu yang gitu dari gua buat teman-teman, tidak. Balik lagi, apapun yang gua tahu, apapun yang gua punya ilmunya, gua bakalan sharing di sini walaupun gua belum pakai ya. Karena ini dadakan juga kan, Mia. Tadi pagi kita berangkat, terus sekarang kita kita sharing lah intinya ke teman-teman, agar teman-teman mungkin yang memang belum tahu bisa ngulik lagi tuh di sini, kita ngulik bareng-bareng. Atau misalkan lu ikutan kelas orang lain, kan banyak banget tuh kelas-kelasnya, atau memang lu mau ikutan agensi yang tadi gua ketemu, mungkin lu bisa ngobrol, nanti gua gua sematin portofolionya bentuknya PDF, nanti gua simpan, dan nomor handphone beliau mungkin nanti gue bakalan izin dulu, kalau misalkan emang boleh nanti gue kasih di deskripsi. Gitu aja. Sekali lagi, ini bukan pengalaman gue beriklan, tapi tadi gue ketemu dengan agensi dan disuruh seperti ini. Lu mau pakai silahkan, lu nggak pakai pun silahkan. Intinya itu, kita ngebantu biar kita sama-sama belajar, kita sama-sama sukses. Gitu aja. Kalau misalkan lu terbantu dengan atau lu kehibur dengan konten gua, silakan subscribe, terus komen apalagi yang bakalan gua bikin, mungkin ilmu apa yang gua tahu, manajemen perusahaan, atau misalkan dia balik lagi ke produksi sepatu, atau di TikToknya gimana caranya kita bikin konten yang memang beberapa kali kita viral sampai 11M, 10M dan lain-lainnya. Lu komen aja. Kalau lu suka, like, subscribe, subrek kayak gitu kan. Jangan lupa ikutin terus Bogor Sneakers, gitu dulu aja hari ini. Oke?